Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang mulia, alhamdulillah, syukur atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita bisa silaturahim, bertatap muka, bermuajahah di rumah Sohibul Bait Pak Ujang. Nama asli Pak Kamil ya, Kamiluddin. Masya Allah ya, nama yang indah. Kamil itu artinya yang sempurna atau penyempurna, ad-din, agama. Jadi penyempurna agama. Dan kita semua adalah orang-orang yang sedang berupaya, sedang belajar, termasuk saya ya. Kita adalah orang yang senantiasa belajar untuk menyempurnakan diri kita, menyempurnakan amal soleh kita, menyempurnakan ilmu kita, menyempurnakan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita sadar sulit nak mencapai kesempurnaan itu, pasti banyak salah, banyak kurang ya, diri kita ini. Kesadaran ini penting ya, bahwa kita merasa masih banyak salah, banyak kurang, untuk menghindarkan kesombongan di hati kita. Dan kalau kita merasa masih kurang, maka kita akan berupaya untuk maksimal dalam amal, maksimal dalam menuntut ilmu Allah, maksimal dalam pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun kita tidak boleh merasa hebat ya, sepintar apapun kita tidak boleh merasa pintar. Kita harus terus belajar dan belajar. Sering saya sampaikan di majelis-majelis yang saya ada di dalamnya, guru kami, kiai kami umurnya sudah 83 tahun ya, Kiai Haji Balian bin Kiai Haji Sulaiman bin Kiai Haji Abdurrahman Dalamat. Tetapi beliau sering mengatakan ya, aku ini masih lolo din, kata beliau ya. Padahal maca buku, maca kitab siang malam, belajar siang malam, masih lolo. Bahkan aku ini, kata beliau, tidur dekat kitab, bukan tidur dekat bini ya. Kalau kamu tuh masih dekat bini, kalau ya kan, dalam hati aku wajar, kiai masih muda kami ini kan, ada galak jauh-jauh dari bini, dari rumah tuh. Itu motivasi dari beliau, maksud saya ya, bahwa beliau di usianya yang sudah sangat sepuh, sangat senja, 83 tahun, masih tetap banyak belajar. Bahkan tidurnya hanya 1 jam. Tidur kiai kan, bayangkan gitu. Habis oleh ngorok, baik. Habis oleh tidur, baik. Kapan belajarnya, kapan ibadahnya? Mungkin lebih banyak jam mancingnya ya kan. Tadi aku tuh nunggu kehadiran kamu tuh nak nyentil itu lah maksudnya. Lebih banyak jam di tokonya, tidak salah tidak ya, tapi rasa-rasa dibanding ya belajar kita dan ibadah kita, rata-rata masih lebih banyak gawe donyanya ya, masih lebih banyak, bahkan lebih banyak tidurnya. Memang normal secara medis kita tidur itu 7 sampai 8 jam kan normal ya, normal. Tapi orang-orang yang hebat rata-rata ternyata tidurnya dikit-dikit. Utsman bin Affan yang kita bahas dalam pengajian Al-Maghfirah setiap malam Rabu ya, kita bahas kitab Iqamatul Hujjah tiap hari. Utsman bin Affan tidurnya hanya sebentar, paling sejam. Udah tuh bangun, tidak tidur lagi sampai subuh. Kita tidurnya lebih lama, 7 sampai 8 jam. Tidur yang normal itu, khonifillah rahimakumullah, itu memakan sepertiga usia kita. Ya, kita sehari semalam 24 jam. Kalau tidur kita 8 jam, berarti sepertiganya kan? Jadi kalau kita hidup sampai umur 60 tahun dengan tidur kita 7 sampai 8 jam, artinya totalnya 7 jam atau 8 jam itu 8 jam kali 60 tahun. Ya. Sehari tidur 8 jam kali 60 tahun. Berapa tidurnya? 20 tahun. Berarti kalau 60 tahun umur kita, itu dibagi 3. Sepertiganya dari 60, 20 tahun tidur. Habis kan? Ya. Makanya an-naum akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Kita tidak baca nambah amal, tidak baca nambah ilmu, lagi tidur. Bahkan kita hadir di majelis ta'lim, kalau tidur tidak dapat ilmu. Hadir sholat Jumat. Tadi sholat Jumat semua ya, mudah-mudahan insyaAllah ya. Alhamdulillah kalau sholat Jumat semua. Ya.
Sesibuk apapun sempatkan. Walaupun belum sempurna sholatnya, sholat. Belum khusyuk, pokoknya semayang. Ya, jangan nak nunggu sempurna baru nak berbuat. Kamil tadi, kamil itu artinya sempurna. Nak kayunan baru nak sedekah, ya. Kapan? Tak sedekah akhirnya. Nak nunggu tuntas belajar fikih. Ya. Nak tuntas belajar fikih, kitab Safinatun Najah baru nak semayang misalnya. Kapan? Kalau kitab ini tuntasnya setahun, berarti setahun baru nak semayang. Ya. Nah, balik sholat Jumat tadi, kadang-kadang gitu tidur juga kan. Bahkan orang yang insomnia, tahu insomnia, Pak Sidik? Ya. Susah tidur. Biasanya kalau hari Jumat lemak dia tidur. Apalagi khotibnya monoton, ya kan? Khotibnya monoton, suaranya datar baik, kecil pula, mic rusak, gemerasak, sudah lemaknya tidur waktu itu Ustaz Madon ya. Panglima, Masya Allah. Habis sudah tidur. Yang malam tadi lah jelas 7-8 jam. Itu makan umur 20 tahun. 40 tahun kita cuma hidup. Nah, 40 di mana ini habisnya? Ya, tidur 20 tahun, 40 tinggal sisanya. Mantang, mancing. Jual motor, Cak Nasron kan. Ya. Habis digawean kan? Ibadahnya kira-kira. Kita yang rajin sembahyang 5 waktu itu sudah dihitung. Satu waktu taruhlah 10 menit. Kali 5 waktu 50 menit. Genap kelas sejam 60 menit, ya kan? Salat gitu cuma 60 menit, sejam sehari semalam. Kali ke 60 tahun, kalau hidup 60 tahun. Berapa? Cuma 3 tahun. Sembahyang yang aktif itu dihitung dari umur setahun lah sembahyang. Padahal ada yang sembahyang umur 60 baru sembahyang. Ya, ada yang lebih lagi. Ada yang sampai mati tak sembahyang. Asak sembahyang hebatnya di depan imam langsung. Ya. Yang tak pernah sembahyang tadi asak sembahyang langsung di depan imam, ngalahkan imam, mundur imam kau ya. Salat jenazah. Nauzubillah min zalik. Itu saking pakamnya itu kan. Nah, yang rajin sholat 5 waktu, hadirin yang mulia, ikhwani fillah rahimakumullah, total sholatnya yang cuma 1 jam sehari kali 60 tahun cuma 3 tahun lebih kurang. Dikit kan? Umur 60. Banyaklah tidur 20 tahun. Sembahyang cuma 3 tahun, nak masuk surga. Yang model main. Aduh, dalam mungkin ya. Barangkali lah nyogok ya dia tuh. Artinya kita harus sadar diri ya, hadirin yang mulia, kita harus sadar diri kalau nak ngandalkan amal tubuh ini belum ada apa-apanya. Tahu Dewi. Jadi kita ini minta kesian sebenarnya, minta kesiyani dengan Allah dengan amal kita yang tak seberapa. Amal kita tak seberapa. Ya, dengan dosa kita yang banyak, ilmu kita yang dikit, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Orang yang pintar sekalipun dalam Al-Quran disebut wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ilmu kita dikit, apalagi kita yang buyen ini. Yang pintar lagi masih dikit, apalagi yang tak pintar. Ya. Maka gunakan kesempatan selagi masih ada waktu, masih ada umur diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikit-dikit belajar, ya. Dan yang dikit ini kita amalkan mudah-mudahan Allah kesian. Allah kesian, itu yang kita harap. Maka doa kita gelak itu apa? Di ujung ya arhamar rahimin. Ya, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmatmu ya Allah, kesihani kami. Ya, kami dikit amal tapi berharap surgamu. Kami banyak dosa cuma kami tak gelek masuk neraka ya Allah. Tak kesanggup, tak tahan kami. Kesihani kami ya Allah. Rahmati kami ya Allah. Itu yang kita harap. Jadi majlis ini niatkan kita berharap ampunan Allah. Kita berharap rahmat Allah. Karena Allah senang dengan jamaah seperti ini. Ya, yadullah alal jamaah. Rahmat Allah berada di atas jamaah. Artinya ketika kita kumpul Allah senang. Allah sayang. Allah merahmati kita. Walaupun kenyataan ilmu tak dapat, tak apa-apa. Ya. Dari sejam talim kita mungkin yang dapat hekok dokok. Ya, sekok dua ilmu, jadilah. Minimal kita sudah membuat Allah merahmati kita. Ya. Itu yang kita harap. Kati guna ilmu banyak tapi Allah benci. Allah tak suka. Karena kesombongan kita pintar. Karena orang-orang yang punya kelebihan itu rawan sombong, Bapak Ibu hadirin. Saya ini rawan sombong. Ya. Alumni pondok, ngajar di pesantren, pengurus MUI, ngajar majelis taklim, penyuluh agama, penyuluh informasi publik, banyak tugas, banyak aktivitas, kadang buat saya sombong. Orang yang punya kelebihan, ilmu, harta, pangkat, jabatan itu
peluang sombongnya banyak. Maka kalau bukan karena rahmat Allah yang nyaga kita, ya, sulit rasanya untuk bisa tetap istiqomah, untuk bisa lurus niat, lurus hati, ya, dalam menuntut ilmu ini. Jadi maksud saya, walaupun tak dapat pelajaran, rajin-rajin berhadir. InsyaAllah rahmat Allah sudah nunggu kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke hadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Rajin-rajin salawat. Ini bagi kita yang belajar ilmu ini, salawat ini sangat penting. Dia akan mencerdaskan kita yang sedang menuntut ilmu, yang sedang belajar ini. Jadi anak-anak kita, cucung-cucung kita yang lagi sekolah itu anjurkan untuk banyak-banyak salawat. Mudah-mudahan cair. Ya, cair gila-gila lah, cair otaknya, ya kan, cair rezekinya, ya kan. Mancing cair juga, ya kan. Boleh wak ditilik wak, jangan seluang yang nilap tiap hari. Rugi, ya. Apalagi seluang buta lagi tak dapat. Tekor, salah ongkos, ya. Balik marah rumah yang model itu. Berbala. Yang kita bahas di musola tadi, ya. Oke, jadi kita amat sangat berharap rahmat Allah. Tetap hadir istiqomah di majelis ini, rajin-rajin sholawat, yang mudah-mudahan Allah berkenan merahmati kita semua. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan bahasan kita. Terakhir kita bahas masalah air. Masih ingat air? Air itu bahasanya ada air banyak, ada air dikit. Air dikit kurang dari 2 kullah. 2 kullah itu jumlahnya berapa? 245 liter. Kalau versi kitab ini, ya. Versi kitab lain itu 270 liter. Nah, kira-kira sedrum besar, airnya penuh, nah itu 2 kullah. Tapi kalau air dikit berarti kurang dari 2 kullah. Air dikit kena najis, jadi najis. Tak sah dia pakai wudu, tak sah dia pakai istinja, tak sah dia pakai toharo yang lain, ya, mandi wajib dan lain sebagainya. Kalau air dikit kena najis, jadi najis. Tak nak nunggu berubah makmunya, tak nak nunggu berubah warnanya dan rasanya. Air dikit, misalnya air semir. Itu contohnya itu kurang dari 2 kullah air semir, misalnya semir kecil. Diberai binatang atau diberai orang misalnya kan, otomatis jadi najis. Tapi kalau air banyak berarti air di atas 2 kullah, lebih dari 2 kullah ke atas, ya, berarti minimal 245 liter atau 270 liter dalam hitungan yang lain. Maka kalau air banyak kena najis, tidak langsung najis, ya. Air banyak tadi misalnya air sedrum, ada buntang apa misalnya, contohnya buntang tikus. Kalau buntang lalat tak pengaruh, ya. Buntang lalat, buntang nyamuk itu enggak ngaruh. Buntang lipas. Jadi setiap binatang yang tidak punya darah yang mengalir, walaupun dia lah buntang lah bangkai, masuk ke air dikit ataupun banyak tidak menajiskan. Ya. Buntang cecak termasuk, karena cecak tidak punya darah yang mengalir, tapi tai cecak najis. Ya. Jadi setiap binatang yang tidak punya darah mengalir seperti apa? Nyamuk, ya, lalat, kepiting, tahu kepiting? Tempiras, kemeti, itu binatang yang kecil-kecil yang halus itu. Nyamuk, agas, tahu agas? Ya. Orang Lamunian tahu dia agas tu, budak tak tahu dia agas tu. Apalagi yang galak karena tahu agas. Ya. Nah, binatang-binatang kecil itu kalau masuk ke air tidak menajiskan. Kecuali banyak nyamuk semir misalnya kan, masuk kayak semir. Lain cerita, mampu itulah, ya kan. Nah, jadi buntang yang punya binatang yang darah mengalir seperti apa, tikus, itu najis kalau masuk ke air sedikit. Tapi kalau airnya banyak tidak otomatis najis. Baru jadi najis ketika berubah. Lama busuk, berubah warna hitam gara-gara ada najis tadi, ya. Nah, kecuali berubah hitam tadi misalnya karena faktor alami. Berubah coklat misalnya karena kelamuan terpendam. Nah, barang lamu terpendam tu buruk tergantung uji kawannya kan. Nah, mas hati, ya. Buruk tergantung, buruk terendam, ya kan. Busuk terberumbun. Itu kalimat-kalimat lamu galau itu keluar malam ini. Ya, jadi kalau air banyak kena najis, tidak otomatis najis, kecuali setelah berubah rasa, warna, bau. Salah satu, udah mesti tiga-tiga. Kalau tiga-tiga lah parah itu kan. Parah. Nah, itu pelajaran kita terakhir 2 minggu yang lalu. Kita lanjut.
Bab wajib mandi. Jadi mandi-mandi yang wajib. Faslun mujibatul ghusli sittatun. Fasal tentang yang mewajibkan mandi ada 6. Jadi kalau 6 ini ada, maka kita wajib mandi alias mandi wajib. Ya, mandi wajib. Nomor 1. Ilajul hasyafah fil farji. Memasukkan hasyafah ke dalam farji, kemaluan. Jadi suami istri, ya. Jadi ketika sudah bertemu dua kelamin suami dan istri, walaupun tidak sampai metu, itu sudah wajib mandi. Jadi mohon maaf, ini agak vulgar dikit, baru ngecot ke dikit, ya, asal ketemu dua kelamin ini sudah mewajibkan mandi. Apalagi lah sudah masuk, apalagi sampai mengeluarkan sperma. Jadi cukup bertemu, baik. Temu langsung, bukan pakai pelapis, ya. Nah, kalau dari luar bertemunya tidak mewajibkan mandi. Fikih ini cak belajar biologi, Pak, ya. Ada anak-anak. Jadi asal ngecot ke dikit, nah maksudnya ngecot kita tahu ngecot kan? Bertemu dikit nempel, wajib mandi. Nah, apalagi lebih dalam lagi ngecotnya tadi. Jelas ya? Nah, jelas. Yang kedua, keluar sperma, keluar mani, wajib mandi. Nah, keluar mani ini bisa hubungan suami istri, bisa karena mimpi, ya, bisa karena misalnya menghayal, ya kan, bisa karena nonton akhirnya metu budak itu kan. Jadi apapun, ya. Pokoknya saat keluar mani dengan cara apapun, hubungan suami istri atau hubungan yang haram, misalnya zina, ya, zina haram, ya, jelas haram zina, itu dosa besar. Nah, walaupun zina itu kan dosa, karena dia keluar sperma tetap wajib mandi. Ya, jadi hubungan yang halal dan hubungan yang haram yang akhirnya mengeluarkan mani setelah hubungan itu tetap wajib mandi. Malahan kalau hubungan itu kan dua itu, ya, hubungan suami istri itu karena bertemu dan karena metu. Nah, bertemu dan metu berarti dua alasan dia mandi wajib. Seko alasan bela sudah wajib mandi, apalagi dua alasan. Gitu. Jelas? Nah, itu wajib mandi. Yang ketiga, haid. Nah, haid, ya. Haid ini darah rutin yang keluar pada wanita yang normal. Ya, ada yang tidak haid, ya. Ada yang keluar darah terus. Nah, itu bukan haid lagi itu. Ya. Haid itu adalah darah yang keluar dalam masa haid. Ya. Kalau lebih dari situ, ya, itu berarti bukan haid, tapi darah istihadah, darah penyakit. Haid itu normalnya seminggu, maksimal dua minggu. Lebih dari situ bukan lagi haid. Nah, setelah putus masa haidnya tidak lagi keluar darah bagi wanita yang normal, ya, berarti dia sudah wajib mandi. Ya, setelah mandi wajib, maka dia baru boleh hubungan suami istri kalau ada laki, ya, ada laki, dan sudah wajib lagi melaksanakan sholat 5 waktu dan ibadah-ibadah yang lainnya seperti membaca Al-Quran, ya, gitu. Karena haid. Nifas, nah, kalau nifas ini masa setelah melahirkan, minimal sejenak, sebentar, sehari, dengar cuma sehari habis, tidak lagi keluar darah, maksimal 60 hari. Ya, nifas itu masanya minimal sejenak, dengar, ya, atau sehari, maksimal 60 hari, 2 bulan. Tapi normalnya 40 hari normalnya. Nah, setelah habis masa nifas, berapapun hari, karena masing-masing orang beda, ya, masing-masing perempuan beda. Setelah dia melahirkan itu, ada yang cepat, tidak lagi keluar darah setelah seminggu misalnya sudah bersih dia, berarti sudah wajib mandi. Ada yang normal 40 hari, ya, tidak lagi keluar, berarti sudah wajib mandi, ya, wajib mandi. Terus melahirkan ini namanya wiladah. Jadi perempuan yang sudah melahirkan, ialah dikeluarkan bayinya, keluarkan temuninya, ya, anaknya sudah diurus, dipotong tali pusarnya, maka dia mandi. Dimandikan tentu, karena dia tidak pacak berangkat dewek kan, dimandikan. Biasanya kalau di dusun itu lebih tertib, ya, gitu, di daerah di dusun, wong tua mertua itu buluruan. Nah, kalau di rumah sakit kadang-kadang agak lalai, tidak mandi wiladah lagi. Jadi mandi wiladah itu mandi setelah melahirkan, tapi tidak langsung, diberes-beresin dulu untuk membersihkan darah yang keluar tadi. Itu mandi wajib. Ya, bedanya kalau wiladah setelah
melahirkan. Udah beres-beres, dan melahirkan, mandi. Namanya mandi wiladah. Kalau yang nifas tadi, mandi setelah keluar darah sudah melahirkan. Ya. Dan dua ini, wiladah dan nifas ini dikiaskan dengan haid. Karena wanita selama dia hamil kan tidak mengeluarkan darah haid. Ada 1-2 kasus memang ya, walaupun dia hamil masih haid. Itu jarang. Syaz, itu jarang terjadi ya. Agak janggal, jarang terjadi. Normalnya wanita ketika dia hamil tidak haid. Nah, maka ketika dia melahirkan, maka darah keluar banyak. Itu darah haid yang tertahan selama dia hamil tadi. Ya, darah nifas itu juga. Jadi nifas dan wiladah ini, kenapa dia wajib mandi juga? Dikiaskan, kata ulama, dengan darah haid. Paham ya? Nah, jadi sama-sama wajib mandi setelah selesai semua masa haidnya, masa wiladahnya, dan masa nifasnya. Yang keenam, yang wajib mandi adalah bukan wajib mandi ya, wajib dimandikan. Karena beliau tidak bisa mandi lagi. Ya, tapi dimandikan. Siapa? Yang di depan imam tadi dong. Ya, mayit. Ya, mayit, bukan mayit ya, karena ada beda. Kalau mayit itu untuk manusia. Kalau mayit ianya sukun, maka itu untuk binatang, bangkai binatang. Jadi bahasa Arab itu hati-hati, beda baris, tasdid dan tasdid itu berubah makna. Kalau mayit itu jenazah manusia. Kalau mayitati, nah, itu hati-hati. Kalau mayitati berarti mayit binatang betina. Tapi kalau mayitati, nah, hati-hati nyebut. Kalau untuk jenazah perempuan ya, mayitati. Sama kayak janazah dan jinazah. Kalau janazah berarti orang meninggal. Ya, janazah, mayit. Tapi kalau jinazah, kerandanya. Beda baris kan? Ja baris atas, mayitnya. Kalau ji, kerandanya. Ya, ya. Jim baris bawah. Jinazah. Beda makna. Jadi orang yang meninggal wajib dimandikan. Ya, walaupun mungkin karena dimakan binatang buas, hanya tinggal misalnya tangannya baik, atau tinggal pukang sebelah, nauzubillah ya, atau hanya sedikit anggota badan yang tinggal, tetap wajib dimandikan. Kecuali yang sulit untuk dimandikan, misalnya jenazah orang yang kebakaran, tidak mungkin dimandikan. Maka kata Al-Mukarram, Al-Mahrum, guru kami, Al-Marhum guru kami, Taufik Hasnuri, itu cukup ditayamumkan. Atau kalau itu cukup dipercik air ala kadarnya, terus ditayamumkan. Karena takut jenazahnya rusak, ya, kebuyar tubuhnya. Nah, itu pengecualian yang tidak dimandikan. Ya. Nah, inilah 6 ya yang wajib mandi. Sampai di sini ada yang nak ditanyakan? Ya, kita banyak diskusi, Pak. Jangan sampailah beranak bercucung belum baca mani wajib ya. Hati-hati. Oke, kalau tidak ada kita lanjut satu lagi tema. Ya, oke, lanjut. Nanti kata rumah sudah haid sudah selesai ya, tapi belum mandi wajib, berarti belum boleh dihubungin ya. Benar. Jadi wajib mandi dulu, dibersihkan dulu. Ya, cuma kalau untuk masak, makan, minum, kan pernah juga kita dengar, yang lagi haid tak boleh masak, misalnya kan. Nah, itu saro lakinya ya. Lokak begini lagi. Jadi kalau untuk hubungan tidak boleh, harus mandi dulu. Bersih dulu baru boleh hubungan. Ya. Nah, satu lagi. Ini harap hati-hati untuk yang haid. Ya, karena ini rutin tiap bulan. Kalau misalnya istri kita atau wanita yang ada di rumah kita, ibu, anak, ponaan yang perempuan ini wajib paham hal ini. Karena banyak lalai dalam hal ini. Misalnya habis masa haidnya, putus masa haidnya setelah zuhur. Kira-kira jam 1, udah haid lagi. Zuhur tadi kan jelas tidak salat kan? Ya, barat putus masa haidnya, tidak lagi keluar darah haidnya ketika jam 2, jam 1 atau jam 2, intinya sebelum asar. Berarti zuhur tadi tidak salat karena merasa masih haid. Ya kan? Nah, tapi asar sudah wajib
sholat karena haidnya sudah putus. Nah, untuk kehati-hatian ulama kita berfatwa zuhur tadi diwajib dia qadha. Jangan-jangan putusnya itu sebelum zuhur sebenarnya. Ya kan? Nah, jadi kalau seperti itu kasusnya, maka asar dia wajib sholat, zuhur tadi dia qadha. Hati-hati. Karena jangan-jangan putus haidnya itu jauh sebelum masuk waktu zuhur, mungkin jam 10 ada lagi keluar darah haid. Paham ya gitu ya? Nah, seandainya dia merasa tidak haid lagi jam 10 pagi. Ya kan? Berarti dia wajib mandi jam 10 itu, ya mandi wajib karena tidak lagi mengeluarkan darah haid. Zuhur nanti dia wajib salat. Tapi subuhnya wajib dia qadha sebagai kehati-hatian. Paham? Jadi ngitung mundur. Ngerti ya? Nah, ini wajib tahu para wanita, istri-istri kita. Oh. Masya Allah. Kucing pun mau ikut ta'lim, Ustaz Madan. Tekerapa Ustaz Madan ya. Tekerapa, Masya Allah. Jelas? Ya, jadi hitung mundur Pak. Ini kasih tahu istri-istrinya, keluarga kita yang perempuan. Itu untuk ihtiyat kehati-hatian. Karena kan kita tidak bisa memastikan kapan yang darah haid itu putusnya. Ya, gitu. Ya. Apa masih diwajibkan untuk ibu yang melahirkan secara sesar untuk mandi wiladah? Tetap wajib mandi bagi wanita yang melahirkan secara sesar. Karena disebut mandi wiladah itu ya, karena melahirkan. Tidak tahu bentuknya normal ataupun sesar. Dan saya perlu tegaskan juga, sesar itu alternatif terakhir. Ya. Jadi kalau bisa diupayakan kelahiran secara normal. Ya, karena itu punya faedah yang luar biasa, ada kedekatan khusus anak dan ibu yang lahir secara normal, kecuali darurat. Ya, dan mohon maaf juga kadang-kadang ada beberapa oknum juga yang nakal ya, kadang-kadang tenaga medis mengarahkan ke situ. Nah, kita para suami wajib mendampingi. Kalau memang pacak normal, jangan nak sesar. Ya, selain biayanya mahal ya kan, beda anak tadi dengan yang lahir secara normal. Ya, nah kalau yang istrinya muda melahirkan, banyak-banyak buat anak, mudah-mudahan ya berkah. Banyak anak, banyak rezeki, orang tua-tua dulu kan. Nah, ya. Yakin ya? Saya pengalaman ya lagi bujang, setelah nikah, anak seko, anak 2, anak 3, lain-lain ya. Beda. Jadi saya merasakan betul, wallahu alam, saya belum tahu itu hadis atau bukan, tapi ini sangat terkenal ya kan, banyak anak banyak rezeki itu udah ya. Udah mukhlis. Kalau saya merasakan ya, lagi bujang, walaupun saya ngajar 4 sekolah, 2 di Palembang, 2 di Pangkalan Balai, Nurul Iman Jung Tanjung, Ahlul Qura, ya di Limbungan, di Palembang, di Pondok Pesantren Putri Az-Zahra, sama di SMA Muhammadiyah 2 Palembang, ngajar bahasa Arab di Muhammadiyah situ. 4 sekolah. Beda rezeki. Ngejut nikah, alhamdulillah naik gaji. Ya, anak sih kok lain lagi. Anak 2, saya tugas di Alamir, pacak umroh. Padahal buntu sebenarnya kan. Ya, anak 3 alhamdulillah pacak muat rumah walaupun tidak boleh bagus-bagusnya. Jadi ada rezeki. Nah, insyaallah nambah yang keempat. Mudah-mudahan jantan ya. Amin. Kan betina kali. Saya yakin seperti itu ya, insyaallah. Ngapa lagi curhat itu ya? Ya pengalaman. Nah, dan itu hanya bisa dilakukan kalau lahir normal. Man sesar maksimal 2 kan? Nah, 3 ya, belai kan? Dacak begawe kuat. Ya, dacak nak bergincah itu. Ya. Iya, takut lerak jahitan tadi nah itu. Jadi lemah normal. Kecuali memang darurat, tidak pacaknya kan. Nah, itu. Dan saya harap juga yang tenaga medis tadi, yang nakal-nakal tadi jangan nakal. Ya. Normal, cara normal, ya. Darurat, cara darurat. Itu sudah zolim. Ya. Ngarap duit besar, akhirnya ngorbankan orang lain. Itu zolim, tidak boleh. Oke. Lanjut. Ya.
Agak kurang jelas. Ada mic sekali lagi? Nah, ya. Sesar tadi ya? Penyakit. Oh, iya. Ya. Jadi tidak, kalau misalnya dia dioperasi karena kanker, tumor atau karena penyakit, itu tidak wajib mandi. Jadi dia ya mandi sehari-hari biasa, mandi biasa, bukan mandi yang wajib. Kalau mandi wajib itu ketika tidak dilakukan berdosa, itu artinya, ya namanya lagi wajib ya kan, tidak dilakukan berarti berdosa dan tidak sah selama dia belum mandi wajib, tidak sah sholatnya, ya masih haram baca Al-Quran, ya gitu. Jadi kalau karena selain melahirkan, apapun operasi walaupun hebat besar operasinya ya tidak wajib mandi. Nah, itu yang wajib. Kalau yang sunnah banyak mandi itu, mandi hari Jumat, sunnah itu. Ya, mandi hari raya, mandi nak sholat minta hujan, istisqa, mandi nak sholat gerhana matahari dan bulan, itu sunnah. Kalau mandi sehari-hari hukumnya mubah. Jadi mandi sehari-hari nak begawe, nak sekolah, nak ke kantor, nak mancing, nah itu mubah hukumnya. Ya asal tahan awak busuk, tak apa-apa dak mandi. Cuma jangan meringam ganti. Ringam. Jadi mandi sehari-hari itu mubah, ya. Jadi mandi itu 3 macam berarti ya. Ada mandi mubah, mandi sehari-hari. Ya, ada mandi sunnah, contohnya mandi Jumat, ya. Nah, itu sunnah. Ada mandi wajib yang 6 macam tadi. Ada mandi haram tak kira-kira? Ya, mandi air orang. Ya. Ngambil air orang pakai untuk mandi itu haram hukumnya, sah. Ya, mandi wajib misalnya, cuma kati air, maling air orang. Itu haram tuh. Mandi sah tapi haram karena ghosab. Ghosab itu menggunakan hak orang lain tanpa izin. Itu ghosab. Dan hukum ghosab haram. Walaupun ngomong setelahnya. Ya sudah mandi baru ngomong, "Aku tadi kau ngambil airmu." Nah, itu ghosab. Jadi harus izin dulu. Minta maaf, minta halalkan, gitu caranya. Atau mancing di kolam orang ya kan? Kena lagi. Mancing di kolam kolam punya orang. Padahal kolam itu ya kolam untuk hiasan ya kan? Pancing habis siwa itu, Pak. Iya, itu tidak boleh. Kecuali di sungai. Nah, sungai pun bisa haram kalau sungai itu dilelang. Kalau dia dilelang kan berarti ada orang yang sudah mengeluarkan biaya untuk sungai itu, maka kita baru halal kalau kita izin, baik izin numpang mancing atau kita bayar, nah baru bisa jadi halal. Jadi segalanya ada hukumnya. Kan masing-masing. Oke, kita tambah satu materi lagi ya. Fardu mandi wajib. Jadi rukun mandi wajib ada 2. Ya, rukun mandi wajib itu tidak banyak-banyak. Kalau sembahyang kan banyak, 13, ya. Rukun-rukun ibadah yang lain banyak. Kalau mandi wajib rukunnya cuma 2. 1 an-niyatu. Yang kedua wa ta'mimul badan bil ma'. 1 niat mandi wajib. Maka wajib pacak berniat. Ya. Yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi bersampo, bersabun, gosok gigi, ya, koyodol itu tidak masuk. Yang penting air rata ke seluruh badan, sah mandi wajib. Ya. Nomor 1 niat. Nah, niatnya ada 2 macam, ada lafaz, ada niat yang sesungguhnya. Kalau yang lafaz, yang di lisan itu hanya sunnah. Jadi kalau cuma macu walaupun fasih nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari an jami'il badani fardhan lillahi ta'ala. Hanya baca itu secara lisan belum sah niat. Karena hukum niat secara lisan dilafazkan itu adalah sunnah. Yang wajib niat dalam hati. Ya. Jadi ketika nyiramkan air untuk pertama kali ke badan, mandi wajib tadi, nah itu yang wajib berniat. Dan niatnya dalam hati. Boleh bahasa Arab atau bahasa selain bahasa Arab, yang penting itu paham, itu ngerti. Ya, boleh pakai bahasa tadi yang nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari an jami'il badani fardhan lillahi ta'ala. Dalam hati tapi dibaca. Atau bahasa Indonesia boleh. Ya, sengaja aku berniat mandi wajib.
Ya, untuk menghilangkan hadas besar. Di seluruh tubuhku wajib karena Allah. Ya, aku niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Di seluruh tubuhku wajib karena Allah. Boleh pilih bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Yang penting ada niat dalam hati. Jadi dilapaskan sunnah, dalam hati wajib. Kalau lapas kati niat dia tidak sah. Jadi berarti niat itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama hanya baca lafaz saja. Tidak kati niat dalam hati. Tidak sah. Yang kedua, lapas kati niat di hati tidak kati. Tambah tidak sah. Yang ketiga, hanya di hati. Tidak dilapaskan. Tidak baca nawaitul ghusla. Tapi dalam hati ada. Aku niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar karena Allah. Ya, sah. Yang nomor 3. Yang keempat, lebih afdol. Dilapaskan niat tadi dan dalam hati ada. Nah, ini yang paling sempurna, paling afdol. Lisan mengucap lafaz niat nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari an jami'il badani fardhan lillahi ta'ala. Dalam hati masang niat. Nah, teknik mandi wajib saya belajar langsung dari 2 guru, Ustaz Taufik Hasnuri dan Habib Mahdi bin Muhammad Syahab. Ajarannya sama. Jadi mandi wajib itu bisa yang pertama, dan ini yang paling bagus, jadi bersih-bersih dulu gitu. Ya kalau nak kemek, nak berak, lajulah dulu. Sudah tuh cewek istinja, ya kan? Nah, mandilah, nak gosok gigi, ya. Belum mandi wajib ini, baru mandi biasa dulu. Pembersihan dulu hitungannya ya. Ya. Sudah cewek tadi kan, kita nak gosok gigi, ya kan? Nak bersampo, nak bersabun, bekasakan, udah selesai. Itu baru mandi. Mandi biasa itu belum mandi wajib. Pembersihan dulu. Jelas? Jadi kasak gigi dulu seluruh badan, lengkap. Sudah itu wudu. Hukum wudu ini sunnah dan bukan di akhir mandi wajib. Sebelum mandi wajib wudu itu. Maka kata seorang ulama fikih dari Syria dengan dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh karya Syekh Wahbah Zuhaili, orang yang mengakhirkan wudunya dari mandi wajibnya itu tidak mengerti sunnah. Itu menyelisihi sunnah. Paham ya? Jadi ini yang perlu diluruskan. Banyak kesalahpahaman di sini. Walaupun sah mandi wajibnya, cuma kurang afdol karena makruh berarti. Ya. Jadi pembersihan itu nomor 1. Bekasakanlah, bersabunlah, bersampolah, gosok gigi lah. Jelas? Itu yang pertama kali dilakukan. Belum mandi wajib itu. Belum mandi wajib. Yang kedua, wudu secara sempurna. Sama cak wudu nak salat. Kecuali 1 yang tinggal. 1. Kaki terakhir. Jadi mulai dari telapak tangan, ya, seterusnya sampai telinga. Kaki terakhir nanti. Belum dibasuh untuk kaki. Waktu wudu tadi. Itu yang kedua ya. Yang pertama pembersihan. Yang kedua wudu. Sunnahnya diawalkan. Ya, tengah-tengah berarti ya. Pembersihan, wudu. Baru yang ketiga mandi wajibnya. Nah, mandi wajib ini kata Habib Mahdi bin Muhammad Syahab, jangan sampai dicampur dengan sabun, dengan sampo. Karena terkait hukum air tadi. Air itu kan berubah dari tohirun mutohirun menjadi mustakmal. Kalau kita mandi wajib, belum sudah mandi wajibnya lah sudah dicampur dengan sampo dengan sabun. Karena hukum air itu adalah ketika air itu suci, disampuri dengan benda yang suci, seperti sabun dan ini, air itu berubah menjadi mustakmal. Air mustakmal, suci tapi tidak mensucikan. Bersih tapi tidak sah dipakai toharoh. Tidak sah dipakai wudu, tidak sah dipakai mandi wajib. Jelas, makanya dianjurkan untuk bersabun lebih awal. Supaya waktu mandi wajib tadi tidak kati lagi campuran dengan sabun dan sampo. Jadi murni menggunakan air suci mensucikan. Paham? Nah, itu terakhir mandi wajibnya. Ya, yang penting air rata ke seluruh tubuh. Minimal ya 3 siraman, 3 gayung ya. Anggota tubuh sebelah kanan dari kepala sampai kaki ya. 3 gayung yang kiri, 3 kali tengah. Lengkap seluruh badan. Nah, terakhir baru basuh kaki kanan 3 kali, basuh kaki kiri 3 kali. Doa sudah wudu setelah itu. Nah, itu yang sempurnanya. Ini yang pertama dan ini yang lebih baik untuk dilakukan. Paham? Pembersihan, wudu, baru mandi wajib. Nah, mandi wajib niatnya kapan dipasang? Mandi yang terakhir tadi. Yang siraman 3 kali pertama tadi, ya. Kanan, kiri, tengah. Ya. Kalau di awal mandi wajib cukup baca lafaz niat. Nawaitul ghusla itu tadi. Jelas? Yang pertama. Versi kedua, kata guru kami Ustaz Taufik Hasnuri adalah kita mandi wajib dulu. Kita mandi wajib dulu. Ya, artinya janganlah sampai bersabun dulu ya. Mandi wajib dulu, siraman lengkap ke seluruh tubuh. Asal air sudah mengalir ke seluruh tubuh, sele-sele anggota badan kita kena air gitu. Ya.
Asal tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Megang kemaluan, misalnya kan itu dapat membatalkan wudu. Jadi mandi, siraman, lengkap seluruh tubuh, itu sudah sah mandi wajib. Nah, sudah itu baru ya pembersihan. Ya, dan wudu. Nah, ini kurang sempurna. Kurang abdol. Lebih baik cara yang pertama tadi. Paham? Nah, bagaimana mandi wajib kita selama ini? Ini saya belajar langsung dari dua ustadz luar biasa ya. Di Palembang saya belajarnya sama Habaib dan ustadz asli Palembang. Nah, walaupun di pondok juga sudah belajar, tapi lebih tahkikkan lagi. Jadi cuma dua itu rukun wudu. Rukun mandi wajib. Niat dalam hati. Ya, boleh bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia. Yang kedua, air rata ke seluruh tubuh. Kena galo, rambut basah galo ya. Sela-sela telinga kena, pelipatan-pelipatan di badan kita ya, sela-sela jari dan kaki, tangan dan kaki semua terkena air, sah mandi wajib. Ya, kalau bersabun itu kan tambahan baik. Ya, hanya tambahan biar lebih wangi saja. Oke. Cukup. Ada pertanyaan? Hah? Ya, itu waktu pembersihan. Jadi kemaluan itu dibersihkan bukan waktu mandi wajib. Waktu pembersihan. Maka tadi saya bilang, nak berak-berak lah dulu kan. Waktu cewek kan tentu membersihkan kemaluan depan dan belakang. Jadi itu wilayahnya pembersihan. Belum mandi wajib. Kalau mandi wajib tidak boleh pegang-pegang kemaluan, karena dapat membatalkan wudu, kan gitu. Jadi di awal. Harus disiram. Iya. Iya. Jadi seluruh tubuh termasuk kemaluan harus terkena. Bulu-bulu yang lebat-lebat itu harus dikosok biar air sampai ke kulit. Ke kulit ya. Jadi bukan cuma permukaannya saja, kumis, janggut, bulu-bulu yang lebat itu tadi ya. Maka bagusnya lama-lama ditebas memang itu ya. Biar tidak susah mandi wajibnya. Jangan semak gini. Dan itu rahasia ya, untuk laki-laki itu memperkuat ya, syahwatnya. Ya, biar tidak dalam syahwat itu rajin-rajin ditebas. Itu keterangan dalam kitab Al-Barokah. Oke, ya. Pada suatu saat kan saya pernah begawe di Betong kan, begawe jauh. Nah, jauh sih. Nah, itu di ruko tuh ini bau kan bercampur dengan limbah WC kan. Nah, pada waktu itu aku junubnya tuh mimpi pas subuh azan kan, pas nak azan subuh aku ke masjid, mandinya di masjid. Kebetulan sudah mandi tuh ini langsung melok sholat, tidak wudu lagi cak mana? Oh iya, mandi wajib tidak wudu lagi. Jadi begini, wudu itu menghilangkan hadas kecil, ya paham ya? Dengan kita wudu, hadas kecil kita hilang. Ya. Hadas kecil itu adalah kondisi setelah kita buang air besar, buang air kecil. Itu namanya hadas kecil. Sudah buang angin, sudah kemek, sudah berak, berarti posisi kita itu namanya hadas kecil, lagi berhadas kecil. Nah, hilang kondisi kita hadas kecil tadi ketika kita wudu. Ya, jadi wudu fungsinya menghilangkan hadas kecil. Sehingga setelah kita wudu, kita sah untuk baca Al-Quran, ya, tidak dosa, ya, sah kita pakai sholat top dan lain sebagainya yang membutuhkan wudu. Itu yang pertama. Yang kedua, mandi wajib menghilangkan hadas besar. Mandi wajib menghilangkan hadas besar. Hadas besar itu yang mana? Junub. Karena hubungan suami istri, karena mengeluarkan sperma, mimpi dan sebagainya. Itu berarti hadas besar. Haid dan nifas tadi itu termasuk hadas besar. Jadi mandi wajib menghilangkan hadas besar. Jelas? Itu paham itu dulu. Ya. Mandi wajib menghilangkan hadas besar, wudu menghilangkan hadas kecil. Yang kecil tak pacak nanggung yang besar. Yang besar pacak mawa, pacak nanggung, bisa mencakup, bisa meliputi yang kecil. Paham? Kalau tidak ngerti juga, budak kecil tak pacak ngendong wong besar, wong tua. Tapi wong tua pacak ngendong budak kecil. Bahkan lebih dari sekok sanggup digendong serta mak-maknya digendongnya. Kan? Paham? Analogi seperti itu? Ya, jelas ya? Artinya kalau orang junub dia hanya wudu, maka belum hilang hadas besarnya, tidak sah dipakai salat. Tapi kalau dia
junub mandi wajib walaupun tak wudu, maka mandi wajibnya tadi sah, menghilangkan hadas besar sekaligus hadas kecil. Jadi kalau mandi wajib tak wudu lagi, selama dalam mandi wajib tadi tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan wudunya, seperti menyentuh kemaluan, ya kan? Ya, maka ya sah, ya sudah mandi wajib tadi langsung sholat. Analoginya apa? Hadas besar mencakup hadas kecil, tapi hadas kecil tidak bisa menghilangkan hadas besar. Jelas? Oke. Gitu kan di sini di rumah-rumah gitu kebanyakan mandi tidak pakai shower. Iya, shower itu kita kan mandi pakai Gayung ya. gayung. Nah, mana pas kita mandi wajib itu kan kita pakai gayung. Nah, sebelah kanan ini pasti tidak kena tuh. Macam mana itu? Nah, gayung kan ngaruhnya ke sini baik itu. Ya. Diperkirakan air rata ke seluruh awak sudah cukup. Tidak mesti harus 100% ya, tahu yakin ya. Yang penting kira-kira air pokoknya dalam jangkauan maksimal kita, ya, usaha maksimal kita air kena seluruh awak. Oke ya? Yakin? Kalau ragu terus, itu dikolah ke setan pula gitu. Tidak sah mandi wajib, kau tu tidak yakin. Akhirnya bemer-bemer berderum-derum masih tak sah mandi wajib. Dikolahkan setan itu karena was-was. Jadi cukup kita yakini. Dan Nabi itu Rasulullah SAW mandi wajibnya tidak ada cak kita bemer-bemer ya. Ya cukup beberapa gayung beliau sah mandi wajibnya. Ya, jadi kalau kita nih yang pinggir Sungai Musi lemak Ustaz Madon ya, nyelantum baik ke Sungai Musi. Ke laut, sudah sekali nyelam selesai sah mandi wajib, asal pakai niat tadi. Nah, yang mancing kalau junub langsung terjun ke sungai itu. Mudah-mudahan tidak ditangkap wajib. Ya, jadi kalau langsung terjun ke sungai sekali baik nyelam kan, yang penting air rata ke seluruh tubuh itu sudah sah. Ya, air rata ke seluruh tubuh. Tuh. Nah, yang lebih lemak lagi mandi itu pakai shower ya kan. Jadi airnya itu bisa dipastikan tidak akan mustakmal. Ya. Paling tidak ya ada ember, ada bos, tebok kan kecil-kecil pakai besi hangat, sudah shower buatan itu ya. Ukur lah ember tadi rata. Ya, kalau nak beli ya, jengok video dah muhlis ya kan. Kalau anggota taklim ni insyaallah dapat diskon ya kan. Sedekah infak ya kan gitu. Saya alhamdulillah rumah sampai selesai sama beliau ambil barangnya. Insyaallah. Baik, ada lagi. Ya. Jadi kiblat itu adalah arah terbaik dalam seluruh aktivitas kita kalau baca. Seluruh GW, ya. Belajar kalau baca ngadap kiblat. Cuma jangan ngadap kiblat galu ya kan. Laju siapa nak ngisi posisi yang tempat lain. Ya kan? Laju misal kiblat ke sana tubuh ngadap ke sana kan. Dah saling kiri. Jengok-jengok juga situasi dan kondisi. Ya, bagi yang terpecih ngadap kiblat alhamdulillah. Cuma kalau dewean bukan taklim ini ya kan, usahakan ya makan ngadap kiblat, minum ngadap kiblat, belajar ngadap kiblat. Ya, karena ada cerita di kitab Ta'limul Muta'allim kalau tidak salah ya. Dalam kitab itu saya baca. Jadi ada dua santri, ya, satu kebiasaannya ngadap kiblat ketika belajar. Yang satunya ya kapan be, ya, terserah suka-suka dia, kadang ngadap kiblat, kadang tidak. Ternyata beda ilmunya. Ya, yang ngadap kiblat setiap kali belajar tadi, itu ilmunya lebih luar biasa. Masya Allah ya gitu. Ada fadilah. Ya, jadi makan, minum, termasuk hubungan suami istri upayakan ngadap kiblat. Tidur juga kan sunahnya ngadap kiblat. Jadi itu kiblat itu adalah arah terbaik. Ya, kita dalam aktivitas-aktivitas yang positif. Ya, gitu. Sunnah. Kalau sholat wajib ngadap kiblat. Kalau selain sholat sunnah. Gitu. Jelas ya? Oke. Pada suatu saat kata ayat kan misalnya atau junub ada kata caranya untuk dengan debu maksudnya. Oh iya. No battery, please charge. Habis baterai. Masih. Oke. Jadi ketika kita junub ya, yang mewajibkan kita mandi besar, mandi wajib, atau kita mau wudu ya tapi air tidak ada. Intinya seluruh taharah tadi ya.
wajib mandi wajib dan wudu tadi. Ketika air tidak ada atau airnya ada cuma dikit, ya paling-paling cuma pacar untuk makan minum gitu, jangan digunakan untuk wudu. Jadi kita gunakan cara yang kedua, alternatifnya itu tayamum. Nah, tayamum ini dia badal, pengganti, alternatif, ya. Jadi bukan dia taharah yang utama, dia hanya pengganti saja. Artinya hanya dalam kondisi darurat, tidak normal, air tidak kati, atau air ada cuma karena kita sakit, kita tidak pacak menggunakan air, atau air ada tapi dikit, hanya cukup untuk kita makan minum, atau hanya cukup untuk beri minum hewan ternak kita. Jadi bahkan ya hanya untuk hewan ternak kita, ya itu kita pun harus memperhatikan minuman hewan ternak kita, sehingga kita merelakan kita tidak mandi wajib. Kalau cuma cukup untuk minum sapi gitu misalnya, bayangkan saking luar biasanya hukum Islam, ya. Binatang pun dihormati. Itu mananya, apalagi orang. Ya. Nah, di saat tepesak itu apa tuh? Saat Nasron. Pepet, ya, terpepet, ya, darurat, maka kita mandi wajibnya, wudunya diganti dengan tayamum. Tayamumnya sama, baik pengganti wudu ataupun pengganti mandi wajib. Sama, yaitu niat terus mengusapkan debu ke muka sekali dan tangan kanan, tangan kiri sekali. Bukan 3 kali cak wudu, ya, cukup sekali muka, sekali tangan kanan dan kiri. Sudah sah. Ya, jadi tidak perlu mandi wajib yang diganti tayamum tadi, tayamum guling-gulingan di pasir, ya, atau mandi debu, tidak perlu seperti itu. Jadi tayamumnya sama untuk mandi wajib dan pengganti wudu tadi dengan cara tayamum. Tahu tayamum? Ya. Jadi taharah menggunakan debu sebagai pengganti air tadi. Jadi yang pertama caranya, jadi tangan kita tempelkan ke debu. Misalnya sini, ya. Nah, tempelkan ke debu. Kalau misalnya agak tebal debunya tadi, ya kibas ke dulu, buang dulu. Ya. Nah, usapkan ke muka sekali, baik. Ya, sudah selesai. Nah, tempelkan lagi ke debu tempat lain, jangan tempat yang sama karena mustakmal kalau ngulangi. Tadi di sini, maka pindah tempat sini misalnya. Ya, tempelkan. Kalau catnya tebal, buang dulu. Jadi intinya bukan menempelkan debu setebal-tebalnya di muka dan tangan, bukan, ya. Ala kadarnya saja. Ya, gitu. Sudah tempelkan. Nah, buang kalau catnya agak banyak, ya. Jadi tidak mesti harus tebal debu di tangan kita. Usapkan ke tangan kanan dulu. Ya, menggunakan tangan kiri. Nah, ya. Dari sini ujung jari sampai ke siku, tarik lagi ke depan bagian-bagian ini ke sini. Jangan ke sini. Kalau ke sini berarti debu yang di sini tadi mustakmal, tidak bisa dipakai untuk ngusap yang sebelah kiri. Paham? Ya, ambil debu, usapkan ke sini. Ya. Ini. Sampai sini, ya. Jangan ke sini, ya, Mas, hati-hati. Karena yang di sini digunakan untuk ngusap yang kiri. Ah, baru sini. Sampai ke siku. Boleh kalau terakhir, oke, silakan gini. Udah, doa wudu. Cuma doa itu. Muka sama tangan. Ya. Tangan. Jelas? Nah, masang niat waktu ngusap muka tadi. Jadi waktu ngusap muka, masang niat nawaitu tayammuma listibahatis salati ya lillahi ta'ala. Nawaitu tayammuma listibahatis salati lillahi ta'ala. Nawaitu tayammuma listibahatis salati lillahi ta'ala. Atau pakai bahasa Indonesia boleh. Aku niat tayammum supaya bisa mengerjakan sholat, supaya bisa sholat karena Allah. Lebih mudah bahasa Indonesia, ya. Nah, untuk sementara pakai itu. Aku niat tayamum untuk bisa sholat, agar bisa sholat karena Allah. Sudah selesai. Terakhir doa sudah wudu, sama doanya. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Apa doanya? Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Nah, hukum doa tadi sunnah. Kalau udah hafal tetap sah wudu dan tayamumnya. Ya, mandi wajib juga baca doa itu, ya. Jadi wudu, tayamum, mandi wajib doanya sama setelahnya. Doa sudahnya. Ya, doa wudu tadilah. Oke. Nah, caranya matinya ini.
Selesai. Berarti kode itu ya. Sudah berarti taklim gitu ya. Power off ya kan? Off juga tenaga yang ngomong nih. Sama saja. Doa tayamum, wudu, mandi wajib. Doa tadi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Oke, ada yang nak minta dengar? Ya, nanti yang nyimaknya Ustaz Madon lah sama Ustaz itu ya, Ibnu Hajar ya. Harus disimak, karena kalau tidak disimak, tidak tahu kita benar salah ya. Menuju kita benar tulah tu bu tu. Kalau kata salah, menuju kita. Tapi ketika disimak baru tahu salah. Termasuk saya, kadang-kadang tidak nyadar salah, keceplosan ya, sabukul lisan kalau orang cangkring tu ya. Keceplosan, tidak sengaja salah. Karena malu manusia ya, punya kekurangan. Apalagi umur lah tua mak aku ni kan ya. Cak tua ni kan. Kalau mandi wajib kita berarti salah ya, karena kita kalau mandi wajib kadang langsung sabunan. Makanya kalau sabunan kan sudah mengubah menjadi. Iya, air yang kita gunakan tadi berarti jadi mustakmal. Air mustakmal kalau langsung bersabun tadi, ya itu tidak sah dipakai toharo. Toharonya tidak sah. Makanya hati-hati di situ. Jadi penting kan ilmu ternyata ya. Urusan mandi wajib pun kita kadang-kadang agak kurang pas. Tapi yang lalu biarlah berlalu. InsyaAllah ke depan ya. Nah, go ahead ke lagi mandi wajibnya itu. Ngodoi mandi wajib yang lalu jadi leman-leman mandi wajib. Kalau kita tahu cak itu tadi sah tidak? Ya kalau yang lalu dimaafkan, ya kan? Tidak usah kan itu ya. Orang murtad, kafir selama ini masuk Islam kan selesai. Taubat itu berarti mengampuni dosa yang lalu. Ya, gitu. Jadi tinggal ke depan, bagus-bagus, baik-baik, benari, kasih tahu juga keluarga kita mandi wajibnya harus benar. Jadi sabun itu intinya hanya tambahan ya. Jadi sahkan dulu mandi wajib kita, baru nak bersabun. Atau bersabun dulu, baru mandi wajib. Gitu caranya. Iya. Jadi lebih bagus mandi wajib itu terakhir saja. Jadi tidak lagi nak bersabun. Jadi waktu penyiraman begitu. Sudah nyiram, bersih sabun, nah baru mandi wajib. Tidak kati lagi busa-busa sabun di badan kita, baru mandi wajib. Artinya siraman terakhir. Siraman terakhir itu yang mandi wajibnya. Begitu. Atau tidak pakai sabun lagi kan, siram-siramnya asal harta air ke seluruh tubuh sudah sah. Jadi kalau bersabun itu kadang-kadang lebih aman mandi tak bersabun. Walaupun mandi bebek yo. Karena sabun tadi dapat merubah kemutlakan air, kesucian air. Suci tapi tidak mensucikan dia sabun tadi. Sampo itu. Nah, makanya penting belajar ilmu tentang hukum air tadi. Jangan lupa hukum air itu. Air banyak, air sedikit. Ya, benda najis masuk ke air, kalau air dikit jadi najis, kalau air banyak dah otomatis najis kecuali berubah rupa, rasa, warna, bau. Ya kan begitu. Atau air suci tapi dimasuki benda yang suci. Misalnya dimasuki sabun kan suci sabun ya. Kalau tak suci kan berarti tidak boleh kita pakai sabun. Suci sabun itu. Tapi itu dapat merubah kemutlakan air. Airnya tidak bisa dipakai toharo walaupun dikasih sabun. Nah, atau air teh ini kan suci teh. Tapi tidak sah dipakai toharo walaupun teh itu suci. Boleh kita minum tapi tidak sah dipakai wudu. Ya. Mubazir pula wudu pakai teh kan. Malah tegok kali ini. Gitu. Jadi walaupun suci ya, benda yang masuk ke air suci tadi menghilangkan kemutlakannya. Gitu. Jangan campur. Air bersihnya. Gitu. Air murni. Jangan campur-campur walaupun dikasih minyak wangi. Ya. Nak lemak, biar wudunya wangi ya kan? Ya. Sehingga air wudu tadi dikasih wangi dan dominan warna wangi tadi. Tidak sah dipakai toharo. Tapi untuk mandi biasa boleh. Ya. Tapi wudu cewek mandi wajib tak sah. Mandi sehari-hari boleh. Mandi kembang? Boleh. Iya. Kalau orang mandi mayat jangan dikasih wangi-wangian. Ya itu kan mukadimahnya tadi. Hanya di bagian pembersihan. Makanya kalau di Banyuasin itu ada air 9 istilahnya. Air 9 itu siraman terakhir kan? 9 kanan, 9 kiri, 9. Itulah yang mandi wajib mayit itu. Paham ya? Jadi banyak yang tidak tahu rasio mandi 9 itu apa. Itulah mandi wajibnya. Tapi di awal kan pakai sabun dan lain sebagainya ya. Air jeruk. Itu untuk bersih-bersihnya. Kadang di
Iya. wangian, Iya. wangian. Tapi air 9 kan enggak pakai. Murni air. Ya gitu. Siraman terakhir itulah yang mandi wajibnya. Jadi bersabun dulu sama seperti tadi. Bersih-bersih dulu ya. Pakai air sabun dan sebagainya. Ya, baru nanti wudu, sudah wudu baru mandi wajib. Nah, termasuk memandikan jenazah juga. Di kita perlu diluruskan, wudunya biasanya terakhir kan? Jadi wudunya itu sebelum mandi air 9 itu. Jadi tengah-tengah wudunya. Ya. Bersabun, nah, pertama istinja dulu kalau mau itu, istinja dulu. Dia bersihkan, diberdoni ya. Istilah guru kami Ustaz Taufik Hasunadi, diberdoni. Dia nyak ke perutnya mengeluarkan seluruh kotoran yang masih ada. Sudah itu cewek istinja. Sudah diistinjai ya, nyiram dengan air sabun biar bersih kan, dikasaki dan sebagainya. Sudah itu siram dengan air bersih, wudu, baru terakhir air 9. Itu urutannya. Biasanya di kita wudunya terakhir pada mandi wajib ya, atau mandikan mayit tadi. Nah, itu kata Syekh Wahbah Zuhaili menyelisihi sunnah, tidak sesuai sunnah. Walaupun sah mandi wajibnya, sah ya. Bukan tidak sah, cuma kurang afdol. Jadi wudunya diawalkan dari mandi wajibnya. Ya. Nampaknya pertanyaan dari jamaah online atas nama Zulfikar. Ya. Assalamualaikum Kak Doli, bisa disampaikan ke Ustadz, bagaimana jika sudah mandi wajib ternyata masih ada air mani yang menetes, apakah harus mandi wajib lagi? Dan apakah harus kencing dulu sebelum mandi wajib? Ya. Jadi kalau masih keluarkan berarti mandi wajibnya diulang. Makanya dianjurkan berak dulu. Ya, kemek dulu. Pastilah kalau pagi hari, kalau saya pribadi tidak tahu yang lain ya kan, pasti pagi-pagi itu ke belakang dulu. Ya, buang air besar, buang air kecil. Dan ketika kita sudah buang air kecil, itu pasti didorong oleh air kecil tadi kan? Kemek gitu tadi. Keluar kalau isi-isi yang di nyengkal di depan itu ya. Keluar kalau. Jadi tidak akan keluar lagi mani sebenarnya kalau sudah kencing. Ya. Karena didorong oleh air seni tadi. Kalau seandainya sudah mandi wajib, masih netes, kemungkinan di masih netes itu sudah ngambil bohongan, langsung mandi. Sehingga tidak tuntas keluarnya itu ya. Nah, itu kemungkinan. Cuma kalau pagi mandinya, ngambil borongannya agak sudah isak misalnya kan, tidur dulu sudah itu, kemungkinan tidak akan betul lagi itu. Ustaz Madon ya? Lah kalis dia. Lah bersih, lah kering ya. Bobo. Jelas? Oke. Si ada? Cukup? Ya, kita cukupkan dulu taklim kita. Sebenarnya agak kurang fit ini nih, agak ya banyak aktivitas. Cuma kalau lagi ngomong agak lupa. Baru terasa pegel-pegel, lemah ya, lesu, lemes itu setelah selesai. Pas lah balik baru lesu. Cuma untungnya kalau nikah tu kan ada rewang ya kan. Ada pengobatnya ya kan. Man bujang-bujang dah baca ini. Cuma walaupun jomblo tetap bahagia Doli ya. Masya-Allah hari. Itu kan debunya tidak nampak kan? Iya. Sama di kursi ataupun di apa tuh, di kaca-kacanya tidak nampak. Jadi kan banyak orang melakukan tayammum dari itu. Iya. Bagaimana? Jadi kalau di Kalaupun dia baru wudhu masih bisa nanti. Iya. Di apa? Jadi kalau Syafi'i ya, itu tidak sah, harus tananian debunian. Tapi mazhab lain membolehkan karena pokoknya diyakini di mana tempat pasti ada debu. Sama cak badan kita sebersih pun masih ada daki, ya kan begitu. Jadi ini wilayah khilafiyah. Kalau Syafi'i tidak boleh, harus ke debu, ke tananian. Tapi kalau mazhab lain membolehkan. Jadi ketika darurat ya boleh pindah mazhab tadi. Tapi dalam kondisi normal harus langsung ke debu. Jadi ini wilayah khilafiyah ya, perbedaan pendapat. Nak pakai manu sesuai keyakinan. Ya, gitu. Tapi dalam kondisi darurat tentunya kan. Ya, ada air. Masih ada? Cukup? Cukup. Bantuan rumah ngeluar ke piring dan sendok beserta isinya itu kode itu ya. Tapi ini saja kita cukupkan taklim kita. Mudah-mudahan tetap semangat, istiqomah ya. Dapat lanjut terus ya. Oke.
Kita berharap rahmat Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minal rahmati shumulaha wa minal afiyati husulaha wa minal 'aishi arghadahu wa minal 'umri as'adahu wa minal ihsani atammahu wa minal in'ami a'ammahu wa minal fadli a'dhabahu wa minal lutfi anfa'ahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.